Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat kuasa. Juga untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penyelesaian sengketa perdata yang diampu oleh Bapak Wawan Wuhan dan Bapak Ahmad Jamaluddin. Mengenai surat kuasa itu sendiri, sebenarnya ada beberapa jenis. Ada surat kuasa umum dan juga ada surat kuasa khusus. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di pasal 1975 KUH per dan pasal 1796. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, di pasal 1975 KUH Perdata, kuasa khusus adalah pemberian kuasa hanya untuk melakukan satu perbuatan hukum atau satu kepentingan tertentu. Memang boleh lebih dari satu perbuatan atau kepentingan, namun harus mengenai perbuatan atau kepentingan tertentu. Di pasal 1796 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan gitu. Nah, untuk formatnya kurang lebih sama ya. Namun yang membedakan adalah dari dari seberapa banyak atau seberapa besar wewenang atau hak yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa yang tidak bisa dilakukan oleh si pemberi kuasa gitu. Nah, ini berikut adalah contoh surat kuasa khusus. Tapi mohon maaf jika nanti layar yang dimunculkan kurang jelas karena di sini juga kualitasnya memang seperti itu gitu dari handphonenya itu sendiri. Cuman semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Ini contoh surat kuasa khusus. Ini saya buat sendiri, yaitu saya sebagai penerima kuasa atau sebagai advokat atau juga bisa sebagai pengacara. Nah, kita baca dulu ya dari atas. Ada surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini nama. Nah, pokoknya identitas di sini semuanya adalah palsu. Alias saya mengarang gitu, nggak ada kebenaran karena ini hanya contoh aja gitu. Yang bertanda tangan di bawah ini Susan Fitriani, nama Susan Fitriani, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Tulip 4 nomor 23 Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, pemberi kuasa ini adalah Ibu Susan Fitriani itu sendiri gitu. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Windy Widyastuti SHMH, advokat atau pengacara berkantor di Jalan Muhammad Toha nomor 29 Bandung yang bertindak sebagai penerima kuasa. Nah, jadi Ibu Susan Fitriani ini di sini menyerahkan kuasanya kepada Windy Widyastuti gitu. Nah, khusus di situ ditulisin khusus. Lalu keterangannya untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai penggugat yaitu Susan Fitriani lawan Fahri Muhammad beralamat di Jalan Ahmad Yani Blok B6 nomor 18A Bekasi. Nah, itu semua juga identitasnya palsu ya. Jadi di sini juga disebutin berlawanannya gitu karena nanti bakal ada penggugat dan tergugat gitu. Disebut sebagai tergugat. Nah, Fahri Muhammad ini disebutnya sebagai tergugat mengenai perbuatan melawan hukum tertanggal 29 Januari 2020. Selanjutnya kepada pemegang kuasa ini kami memberikan wewenang penuh untuk mewakili pemberi kuasa menghadapi dan berbicara di muka persidangan pengadilan agama di mana perkara ini diperiksa menghadap dan berbicara di depan pejabat pemerintah, membuat dan menandatangani akta perdamaian, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, menolak bukti-bukti dan saksi-saksi dalam keterangan yang tidak benar gitu. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak subsistansi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti 1812 KUH Perdata dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya dituliskan juga tanggal pembuatannya Bandung misalnya 15 Januari 2020. Selanjutnya tanda tangan penerima kuasa Windy Widyastuti SHMA dan pemberi kuasa Susan Fitriani
lalu sama materai 6.000 gitu. Segini aja mungkin ya contohnya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada ketidakjelasan dan banyak kesalahan dari saya itu sendiri gitu, atau dari pembicaraannya atau dari cara pembuatannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.